tindak pidana narkotika ini merupakan tindak pidana yang perputaran uangnya nomor 1 di dunia. Amerika pun sampai hari ini mereka tidak atau belum berhasil memberantas narkotika. Bahkan uang-uang narkotika itu juga ditengarai, mereka masuk juga ke senator-senator yang ada di Amerika. Dan itu dibiarkan oleh pemerintah? Bukan dibiarkan, Bu. Mereka tetap melakukan pemberantasan, tetapi karena mereka juga sudah masuk ke ranah birokrasi. Nah, ini yang saya takutkan di Indonesia. Hai sahabat Pandawa Care, di mana saja berada, tentu semuanya sehat kan? Masih pada kesempatan ini kita bicara tentang narkoba. Kenapa? Karena program prioritas Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo itu belum ada. Kegiatan-kegiatan aksi-aksi masih fokus kepada korupsi. Sementara di Asta 4 itu masuk narkoba. Dan kita tahu semua narkoba itu adalah extraordinary, bisnis besar. Dan saya akan menghadirkan nih sahabat-sahabat semuanya adalah seorang tokoh, beliau juga aktif di suatu organisasi masyarakat Majelis Ulama Indonesia, dan beliau sekarang adalah Sekjen di LPSK. Kita akan tahu nanti bagaimana sebenarnya pelindungan saksi, penyalahgunaan narkotika. Jadi kalau ada yang menyalahgunakan narkotika, jangan takut untuk segera dilaporkan dan dilakukan suatu upaya supaya direhabilitasi. Begitu yang selalu kita sampaikan. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan share. Yuk kita bersama-sama. Beliau ini adalah Dr. Insinyur Nur Sidarta, MH, MBA. Selamat datang di Pandawa Care, dan kita ada sahabat-sahabat semuanya. Tentu suatu informasi Pak Nur yang selama ini masih sibuk di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan korban. Nah, penyalahgunaan narkotika ini di LPSK itu sebenarnya apa yang dilakukan dengan terkait dengan pelindungan saksi? Mungkin Pak Nur bisa memberikan kepada para pemirsa. Baik, terima kasih, Bu. Yang pertama saya ingin meluruskan dulu, Bu. Saya sekarang sudah bukan sekjen. Jadi sejak 3 minggu yang lalu kebetulan sudah terpilih sekjen yang baru. Dan sekarang saya istilahnya mantan sekjen. Ya. Tapi karena sudah selama 7 tahun saya menjalankan tugas di LPSK, sehingga insya Allah saya akan bisa menjawab. Cukup lama sekali. Baik, narkotika ini merupakan salah satu tindak pidana prioritas, Bu, yang ditangani oleh LPSK selain tindak pidana prioritas yang lain. Misalnya terkait dengan terorisme, korupsi, money laundering, kemudian pelanggaran HAM yang berat, kekerasan seksual, dan juga terkait dengan perdagangan orang. Nah, narkotika ini memang khusus untuk narkotika, korupsi, dan pencucian uang atau money laundering. Yang kami tangani itu khusus hanya saksi, tidak ada korban di sana. Saksinya ya. Saksinya. Kenapa? Karena kalau untuk korban sudah ada lembaga lain yang menangani. Betul. Tapi kalau khusus saksi memang apabila ada saksi, LPSK dapat atau bisa melakukan perlindungan. Seperti Bu ketahui, di luar negeri tindak pidana narkotika ini adalah Ibu tadi menyampaikan ini extraordinary crime. Kenapa? Karena sampai hari ini Europol itu kebetulan kami di LPSK mempunyai kerjasama erat dengan Europol. Tindak pidana narkotika ini merupakan tindak pidana yang perputaran uangnya nomor 1 di dunia. Jadi mereka mempunyai sumber daya yang sangat kuat karena mereka mempunyai uang yang begitu hebatnya. Bahkan kalau kita lihat saat ini, Bu, Amerika pun sampai hari ini mereka tidak atau belum berhasil memberantas narkotika. Di beberapa negara bagian seperti di Michigan, kemudian di Philadelphia, khususnya di kota Kensington, Bu ya. Di situ mungkin kalau para pemirsa pernah melihat di YouTube, itu ada kota zombie namanya. Itu di Philadelphia itu banyaknya korban-korban narkotika. Serem ya orang-orangnya. Sangat menyeramkan.
Bahkan uang-uang narkotika itu juga ditengarai, mereka masuk juga ke senator-senator yang ada di Amerika. Sehingga pemberantasan narkotika di Australia itu, di Amerika itu tidak berjalan dengan baik. Dan itu dibiarkan oleh pemerintah. Bukan dibiarkan, mereka tetap ya. melakukan pemberantasan, tetapi karena mereka juga sudah masuk ke ranah birokrasi. Nah, ini yang saya takutkan di Indonesia. Iya, betul. Ini yang saya takutkan di Indonesia karena seperti LPSK beberapa waktu yang lalu kami menangani beberapa kasus, Bu. Itu contohnya di Sumatera Utara, di salah satu kabupaten, yang bupatinya itu terlibat dengan korupsi, perdagangan manusia, dan ada kemungkinan narkotika juga. Dan itu sepertinya paket gitu ya? Sudah, terutama yang kalau saya melihat yang saya pelajari di Europol, narkotika dan perdagangan manusia itu sangat erat. Di Meksiko misalnya, para gembong-gembong narkotika mereka juga melakukan perdagangan manusia. Sehingga pada saat ini tindak pidana narkotika itu berada di first nomor 1 tindak kejahatan di mana perputaran uangnya paling besar, dan yang kedua adalah perdagangan orang. Ini menjadi satu. Kalau dulu masih ada perdagangan senjata, Bu, tapi perdagangan senjata sudah turun ke grade nomor 3. Sekarang perdagangan orang ternyata menjadi bisnis yang sangat sampai usia anak-anak pun ya. Usia bayi anak pun juga banyak. Betul. Bahkan sekarang tuh kalau Ibu melihat kalau perdagangan orang, maaf ya, tadi agak menyimpang sedikit dari narkotika, mereka itu selain dieksploitasi seksual, di perbudakan modern, dan juga perdagangan organ. Jadi hati dan ginjalnya itu diperdagangkan. Serem sekali. Nah, ini makanya saya Dan itu tidak melihat usia. Tidak melihat usia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di mana SDM kita yang bekerja di luar negeri itu juga diperdagangkan. Tiga-tiganya masuk. Eksploitasi seksual masuk, kemudian untuk perbudakan modern atau modern slavery masuk, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan perdagangan organ tubuh. Dan yang terakhir satu lagi adalah ini untuk industri scamming, Bu, terutama yang di Kamboja. Iya itu. Di Kamboja banyak itu yang tenaga pergi ke sana terlantar. Betul. Itu saya lihat Kamboja mereka. dan Myanmar, dua negara ini merupakan produsen, dia merekrut warga negara dari negara-negara ASEAN terutama, dan mereka diminta untuk melakukan penipuan terhadap warga negara jadi kalau orang Indonesia dipaksa untuk melakukan penipuan ke orang Indonesia. Kalau orang Malaysia diminta menipu orang Malaysia, orang Thailand kepada orang Thailand, karena mereka mempunyai bahasa yang sama. Iya. Dan itu kemarin banyak juga itu yang pergi ke Kamboja itu. Pemerintah kita bagaimana itu? Menanggapi sebetulnya kalau wilayah itu masih di bawah wilayah negara tersebut, ini terutama Myanmar tuh yang paling parah itu tidak ada masalah. Tapi masalahnya ini di tempat di mana terjadi pemberontakan dan pemberontaknya berkuasa di daerah situ. Jadi makanya kesulitan kita untuk menarik mereka. Dan itu adalah daerah-daerah juga daerah-daerah segitiga emas untuk perdagangan narkotika. Itu saya lihat itu ya ada di suatu media sosial gitu, mereka minta pertolongan kepada pemerintah Indonesia itu. Jadi Dan itu berarti itu benar sekali. Betul sekali. Mengerikan sekali ya itu. Dan waktu kami mengadakan mengadakan pertemuan internasional di Bali dengan Europol dengan 40 negara, itu menjadi salah satu topik yang intens kami bahas dengan negara-negara lain. Dan ini peran LPSK dengan adanya kasus seperti itu kan kami jelas, karena di sini jelas saksinya ada, korbannya ada, dan untuk perdagangan manusia kami sangat fokus di perdagangan manusia. Dan itu memang teriring dan erat dengan narkoba juga. Betul gitu. sekali. Karena narkoba juga datang dari luar itu kan lewat laut. Betul. Laut perbatasan dengan Indonesia, seperti misalnya di Kalimantan, itu kan perbatasan wilayah-wilayah itu sangat rentan sekali gitu. Dan apakah LPSK juga memberikan perlindungan kepada saksi-saksi ketika mengetahui bahwa ini ada yang penyalahgunaan narkotika atau ini bandar narkotika gitu? Jadi begini, kalau untuk narkotika, unfortunately Bu ya, tidak terlalu banyak saksi untuk kasus narkotika. Kenapa? Karena saksinya ini kebanyakan aparat.
Iya iya. aparat kepolisian. Iya iya iya. Jadi mereka tidak memerlukan perlindungan, Bu, karena mereka sudah parah. Sudah, iya Ya. iya iya. Jadi kalau tapi bukan berhenti enggak. Kami juga banyak ada beberapa saksi-saksi, misalnya satu orang warga negara Malaysia, dia apa namanya, suka mengirim barang dari Malaysia ke Indonesia. Indonesia, Melalui narkotika. perbatasan itu. Betul. Mereka lewat Sumatera Selatan, Bu. Oh. Lewat Sumatera Selatan. Dan ternyata karena dia dianggap bukan prestasi, dia terus ditangkap oleh geng-geng tersebut. Jadi dari para gangster tersebut dibawa ke LP. Di sana dia dipotong jarinya, Bu. Oh, sampai Dipotong begitu ya? jarinya, disiksa. Nah, ternyata bandarnya itu malah berada di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini Bu yang saya pikir tidak mudah bagaimana kita di Mengatasi, negara ini untuk menangani narkotika, karena mereka punya sumber daya keuangan yang sangat besar. Berarti perlu ada suatu sinergi ya. Betul sekali. Sinergi, dan LPS kan sudah melakukan suatu sampai upaya-upaya untuk melindungi supaya orang jangan takut juga untuk menjadi saksi ketika itu terjadi penyalahgunaan narkotika atau mungkin juga pengedaran-pengedarannya. Betul. Iya, para pemirsa, sahabat Pandawa Care, kita sudah tahu bahwa LPSK suatu lembaga perlindungan saksi. Jadi jangan takut. Kalau misalnya ada keluarga yang menyalahgunakan narkotika, segera laporkan. Ke LPSK juga pasti diterima, dan Bapak Dr. Nur Sidarta itu sudah 7 tahun, para sahabat. Jadi kita tetap semangat, jadilah sebagai suatu penggiat untuk bisa mengatasi secara dini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share. Kita akan lanjut lagi pada topik berikutnya.